salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita yang tadi malam, Al-Ahzab ayat 70. Tinggal satu takwa Imam Ali bin Abi Thalib, al-istiqdad bi yaumir rahil. Al-istiqdad itu artinya yakinilah pertanggungjawaban setiap kita akan diminta nanti di hari akhir. Al-istiqdad bi yaumir rahil, pertanggungjawaban seluruh kerjaan. Ayatnya mana? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setiap perbuatan baik akan diterima kebaikan. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap yang buruk akibatnya buruk. Al-Ghazali disebut biyaumir rahil, tapi sebenarnya biyaumil an, pada hari ini bisa dibuktikan setiap pekerjaan baik dibalasi baik. Inna yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Kita berbuat seluruhnya kan di jalan Allah. Itu yang perlu dipahami. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah, yang kita gerakkan asal mereka itu jalan dari fi sabilillah, jalan-jalan Allah. Kalau kita sudah menyadari semua yang kita kerjakan itu adalah jalan-jalan Allah, walaupun dalam tafsir subul itu ada dua, ada subulillah, ada subul syayatin. Jadi kalau Bapak menemukan kata sabil, tapi Nabi memberikan contoh. Berjalan di muka bumi ini adalah seperti satu lidi. Dia ada satu kali pagi, Nabi itu membawa umat ke lapangan. Jadi nampaknya kajian itu tidak harus menonton, tidak harus di masjid, tapi Nabi membawa di muka Masjidil Haram itu. Diambil sebuah tongkat oleh Nabi, tongkat yang lurus. Haza sabili. Nah, itu kata Nabi, ini tongkat yang lurus itu seperti inilah jalan-jalan Allah. Di sahabat terdekat di tengah perjalanan itu, di tengah tongkat itu diletakkan sebuah lidi oleh Nabi yang arahnya ke kiri. Filsafat apa itu? Kita filsafat akhir. Haza sabil syayatin. Di saat kita menempuh jalan lurus, ada pembelokan. Pembelokan itu disebut oleh Nabi jalan syaitan. Coba pikir dalam
banyak di orang jalan guru atau jalan setan? Nah, betul so. Kajiwa minggu lalu siasa awak kok yang mempengaruhi itu kan, atau yang dipengaruhi orang lain itu bukan lagi dengan hatinya, tetapi dengan kekerasan. Lihat pemberian besi karya dalam agama. Ibu, besi karya itu dilarang, tapi bersih tegas dibenarkan. Ulang lihat, besi karya dilarang. Biarlah kare-kare kotor lawe pada banyak sah ngelaku. Ya tahu ibu kotor kare-kare kotor lawe pada banyak. Oh, untuknya sudah. Jadi Sudah bawa sama ini. Kare-kare. tidak pakai itu kalau kare-kare namanya. Lupa bentuknya Ustaz, laduan kemarin. Tapi ketika dimakan baru namu kue kare-kare. Itu salah. Menjalankan kepemimpinan dan roda masyarakat kuncinya adalah basi lunak. Tidak selesai menyelesaikan masalah coba si kare. Nah, ada orang yang jadi pemimpin ini basi kare tak bisa. Tapi inyo saja jadi pemimpin. Lembaga inyo, nasabnya inyo, kayu inyo. Nah, makanya dalam makna al-istibdad qiyamir rahim balik fabima rahmatim minallah, kepemimpinan yang diharapkan, pertanggungjawaban yang akan diharapkan, yang pertama adalah rahmatakallah. Allahumma narju rahmat dan kasih sayang dari Allah yang akan kita harapkan. Nanti ada doa saya tinggalkan lagi. Tanya apa harus nanya? Bapak dia tolong topos itu. Nabi Zohran. Nah, jadi balik tadi. Di jalan lurus ada pembelokan jalan setan. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bukan berarti hanya dibaca. Kalau membaca satya sudah obrolannya dari awal. Sudah obrolannya. Kalau tak kenal di Indonesia ada sudah obrolannya. Jadi pejabatnya santiang Qurannya, santiang hadisnya. Nah dituntut karangan dan dibaca Tuhan. Lah, lah biasa tagak juga kau. Kalau kau nak lakukan aku, jadiannya. Kalau manusia nak laku apa? Nak kuliah kuning, nak merah sago, nak elok kuning. Akhlaknya, akhlak itu dimulai dengan rahmatakallah. Allahumma narju, kasih sayang dari Allah dan kasih sayang Allah itu akan kembali kepada kita. Maka jalan pembelokan tadi adalah pembelokan jalan yang memutus mata rantai kasih sayang. Itu jalan setan. Jadi kalau putih mata rantai kasih sayang itu jalan setan namanya. Makanya awak harus innamal mu'minuna ikhwah. Sajo bayar sadajat bakasi kabuki sama menurut Selesai. Kabuki sama mendaki. Murah sama menurut. Alena tak kalau bu mah. Kabuki sama mendaki. Alena itu Islam ini.
Kalura samo Manuro. Iya. Lain samo dicari. Kalura sama Indonesia. Lain semua dicari, enggak semua dimakan. Atau lain semua dimakan, enggak. Nah, makanya rahmat itu adalah kasih sayang Allah bagi seluruh orang. Allah melihat dari kacamata orang kafir sampai kasih rahmat, tapi orang mukmin mendapat ar-rahim, ruhama ubainahum. Ruhama itu nama kadi. Itu yang disebut jalan setan, terputusnya kita dari komunikasi kasih sayang. Maka memulai sesuatu harus dengan isti'azah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka auzubillah itu disebut juga wajib. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Abu Bakar doa ke ibu apa ya? Supaya itu kaitan kajian. Makanya Rasulullah mengatakan rahmatakallah Allahumma narni. Ya Allah, ya Rabb, rahmat dan kasih sayangmu selalu kami harapkan. Nah, minta Allah tadi. Tapi orang negarawan, cek kawan-kawan. Beda orang politik, orang negarawan. Memikirkan untuk hari esok. Kalau politik itu kan maaf saja. Tapi politik yang bagaimana? Kalau mengharapkan kasih sayang, ibu-ibu kalau punya cucu. Beda sayang cucu juga anak. Cewek. Kalau sayang ke cucu, sayang ke menantu, atau sayang ke apa? Tapi kasih sayang itu tidak bisa terputus. Mata rantai kasih sayang itu adalah sampai ke akhirat besok. Al-istirqa biyaumir rahim. Maka ketika kunci surga sudah diberikan kepada kita, tadi awak akan kunci surga. Tapi satu kali kita tidak sadar, sekalinya orang datang kepada kita di akhirat. Apa yang dituntut orang di akhirat? Ya Allah, intazir ilal jannah. Tangguhkan orang ini sejenak untuk masuk ke surga. Allah tahu sebenarnya. Pernah disakiti juga. Belum ya? Sekalian pernah disakiti. Urang nalar kunci seluruh tangannya tadi. Sadarkah engkau bahwa engkau pernah menyakiti orang lain? Nah, hati-hati itu. Kok siko celawali kota wajar. Sampai pasang suka pada. Jangan sekali-sekali menyakiti partai orang lain. Beda partai bagi Allah akan ditanya partai itu di akhirat. Tapi selama di partai itu lebarawa membuat untuk kebaikan umat. Kecuali partai non-Islam saja. Lah, lanjut kaji Pak. Awak ini kan itu dibaca. Siapa nama baca Pak? Kadang-kadang nama baca aku dari dalam. Musuh adalah negara aku dibaca dari dalam. Dari dalam. Musuh dalam selimut pun nama bayu. Kalau musuh dari luar ya jale. Maka berhati-hati. Makanya perlu awak menanamkan kasih sayang. Bacaranya wa qulu qawlan sadida. Katakan ketika awak berkata dengan benar. Aku contoh je. Dalam Quran ku ada namanya sedekah. Ada infak. Ada wakaf. Ada kata-kata maka
wa mimma razaqnahum yunfiqun, awal Quran. Dan sebahagian rezeki yang kamu berikan, nafkahkan, infakkan. Kata infak itu tidak diatur persentasenya. Barang kalau orang menyebut sekarang dengan gerakan infak 1.000 boleh, 100.000 boleh. Tapi ada juga kata sedekah. Kata sedekah lebih dekat dengan zakat. Walaupun ada sedekah itu yang tidak disebut zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnas sabil. Ketika ibu berzakat itu hati-hati. Ketika bapak berzakat hati-hati. Aduh kawan apa zakat itu sananya. Nah, aduh kawan berzakat itu misalnya dengan berbagai alasan. Nah, ini menyimpang namanya. Menyimpang. Kalau wakak magia kadusana tidak zakat namanya loh. Sedekah biasa atau infak. Mungkin akan lebih besar infak itu daripada zakat. Dalilnya memang ambil dalil oleh orang yang berbuat seperti itu adalah surat An-Nisa ayat 36. Lampu wacol itu surat An-Nisa ayat 36 tidak ada kata-kata zakat. Yang ada awalnya adalah waqtullah wala tusyriku bihi syai'an. Berarti kata Al-Quran surat An-Nisa adalah ayat 36 adalah komitmen seorang beribadah kepada Allah dalam makna ibadah khusus dan ibadah sosial. Kata zakat adalah surat At-Taubah ayat 60. Nah, jadi hati-hati. Rumahmu sama kata pulang sama. Ya mau pulang sebelum pulang itu kan katanya yang memberikan zakat. Butuh sebaiknya orang lain yang memberitahu kepada lembaga amil zakat resmi dan badan amil zakat resmi. Jadi kalau awak bagi ke sana beredarlah hadis zakat. Saya melarang kata Rasulullah memberikan zakat kepada keluargaku. Nah, siapa kurang dipahami oleh orang. Lah, jadi kalau ibu berzakat di luar keluarga awak. Kalau keluarga awak menarimo infak dan sedekah, biayailah. Lah, itu contohnya. Maka waqulu qaulan sadida. Waktu dia capek mengaji itu capek selesai. Lah, ibu yang jadi capek itu lanjutkan. Fala takilna ila anfusina tarfata ainin, kata Rasulullah. Ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku ini hanya kepada dirimu saja walaupun sekejap. Berarti maksud dari hadis ini, syarah dari hadis ini perlu kebersamaan, perlu berjamaah, perlu bermasyarakat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Jalan Allah baru tegak dengan berjamaah. Asal jangan imam jamaah saja. Nah, dulu ada aliran yang beda. Nama aliran itu imam jamaah. Tapi kita berjamaah. Ketika kita berjamaah, itu adalah silatul qalbi. Hati kita sesama kita. Jadi kalau umat Islam ingin maju,
hidupkan yang pertama dakwah jamaah. Artinya jamaah itu harus kokoh. Kata Mali Ahmad. Yang kedua, jamaah itu adalah jamaah yang punya manzat berdakwah. Semua jamaah harus kokoh. Aku Imam Ghazali tadi, kenalilah paling kurang dalam satu jamaah itu minimal teman kita 10 orang. Nah, ibu boleh kenal ke 10 apa satu? Lain. Les sering berjamaah. Lain. Les sering berkomunikasi. Lain. Berarti sudah jamaah Rasulullah. Sudah hazar sabili. Adalah kawan. Dia bermusuhan itu kawan sekolah. Ini sama sajinya. Nah, balinya musuhnya tadi. Musuhnya berbeda partainya. Berbeda pilihannya. Ketika salat sunat, kawannya lu timbul. Ketika salat wajib, yang pindah jauh-jauh. Apa tanya? Mak baru kau pindah. Harusnya apa kan disuko tadi? Kecilnya kamu? Ya, jadi sabik-sabik kurang. Kami yang surang sholat. Kecapa mu udah ulang. Aduh, aku gak pakai yang berkawan dari suara kanan aku tadi. Orang takbiratul ihram, Allah. Tiga kawannya pindah ya. Ku babayuana sudah jamaah tu. Kesubayang sudah nama. Wah, anggap waqulu qawlan sadida. Berjamaah itu adalah kompak. Berbeda boleh, tapi jangan bercerai-berai. Waqtasimu bihablillahi jami'ah. Maka di balapannya itu saya sampaikan. Boleh kita berpaham salafi, kembangkan. Boleh kita berpaham jamaah tabligh, kembangkan. Boleh Muhammadi, boleh NU, tapi ketika menegakkan kebenaran sama. Ali bin Abi Thalib mengatakan al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran tanpa berjamaah, menegakkan kebenaran tanpa kebersamaan akan rusak dan akan hancur oleh kebatilan karena mereka rapi. Disinilah kelemahan kita sekarang. Maka mari kita sebiduk dan sekayu, searah dan setujuan dalam menegakkan kebenaran. Berbeda tapi tidak berpecah belah. Tetap ada perbedaan sesuai dengan pepatah minyak mama. Itulah narang tiku nampak dari Sitinjau Lawin. Kok pasilang banyak kayu dalam tuku di sinan api makoidui. Islam membenarkan perbedaan, tapi Islam mencerca perceraian dan pertikaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.